kepedulian kita terhadap negara kita, kepedulian kita terhadap negara rakyat kita, ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu muslim kalau dia mau negaranya menjadi makmur, negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir sendiri dan juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi penutup, tidak ada nabi lagi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus untuk kaum tertentu, untuk golongan tertentu, untuk bangsa tertentu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk segala bangsa. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi keperingatan. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Oleh karena itu pun diberikan bekal, diberikan kitab suci, yang kitab sucinya ini juga dapat digunakan, dapat sesuai dengan segala zaman dan tempat. Dan bukan itu saja, kitab sucinya ini Allah jamin keotentikannya, Allah jamin keasliannya sejak diturunkan sampai yaumil qiyamah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada satu kata pun yang akan dirubah misalnya oleh tangan-tangan jahil, ataupun percetakan misalnya ada yang salah ketik atau salah cetak, tidak beberapa lama mereka ketahuan kalau di sana terdapat kesalahan. Ini adalah bukti bagaimana terpeliharanya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dari itu, bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencakup berbagai hal, mendidik kita, membina kita sejak kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, mendidik segala kehidupan kita sejak kehidupan yang terkecil dalam satu komunitas keluarga sampai ke pemerintahan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan bimbingan dan guidance untuk umat Nabi kita Muhammad sebagai umat terakhir ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin komunitas suatu bangsa, keselamatan suatu bangsa, kesejahteraan suatu bangsa selama bangsa itu, individu-individu dari rakyat tersebut memperbaiki diri mereka, mereka menjadi orang-orang yang baik dan juga mau memperbaiki lingkungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzalmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, mustahil Tuhan kamu. Karena kalau ada ma nanfi di sini berarti lil istihalah, arti menunjukkan kemustahilan. Mustahil Tuhan kamu akan membinasakan suatu kampung, suatu negeri dengan secara zalim. Wa ahluha muslihun, sedang penduduk negeri itu selalu mengadakan perbaikan, selalu mengingatkan, bukan saja memperbaiki dirinya sendiri tapi juga memperbaiki lingkungannya, memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita bacakan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Bani Israel, murka kepada mereka. Mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 78-79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lidah Nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dzalika bima asaw, yang demikian itu kenapa Allah melaknat mereka? Tentunya mustahil Allah subhanahu wa ta'ala melaknat suatu bangsa, suatu kaum tanpa ada penyebabnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu adalah disebabkan karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Kejahatan mereka sudah melampaui batas kemanusiaan. Kejahatan mereka sudah keterlaluan. Bahkan mereka mau dan bahkan mereka rela membunuh para nabi sendiri, para nabi mereka yang memberikan bimbingan kepada mereka, yang mau menyelamatkan mereka, mereka rela membunuh para nabi mereka. Ini adalah suatu kejahatan yang melampaui batas. Bukan itu saja, penyebab kenapa mereka dilaknat adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mau saling menasehati, saling melarang terhadap kemungkaran
yang dilakukan di antara mereka. Mereka kalau ada pun orang yang baik, mereka baik untuk diri sendiri mereka. Mereka cuek terhadap lingkungannya. Mereka tidak mau memperdulikan lingkungannya. Mereka menganggap ini sudah perbuatan yang sudah benar. Padahal hal ini, apabila suatu negeri, suatu komunitas terdapat kemungkaran, lalu masyarakat di sana cuek, tidak mau memperhatikan, tidak peduli kepada lingkungannya, apabila turun azab, maka azab itu akan mengenai baik yang bermaksiat tersebut maupun yang tidak bermaksiat. Gejala ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, banyak orang kemudian ingin memperbaiki dirinya sendiri, tidak mau peduli kepada lingkungannya, bahkan di antara mereka berhujjah, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian perhatikan diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri, sesungguhnya tidak akan berbahaya buat kalian orang-orang yang sesat kalau kalian masih berada di dalam petunjuk. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian kumpulkan para sahabatnya, dan Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Kalian mengatakan, beralasan dengan ayat ini untuk kalian berdiam diri terhadap kemungkaran yang ada di antara kalian. Padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf, memerintahkan suatu yang baik dan mencegah segala kemungkaran. Aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau kalau itu kalian tidak lakukan, niscaya Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika turunnya azab, agar supaya azab ini dihilangkan, maka doa kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi diluruskan pemahamannya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayat tersebut maksudnya adalah alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian hendaklah uruslah diri kalian sendiri, sungguhnya tidak akan berbahaya buat kalian orang-orang yang sesat kalau kalian berada di dalam petunjuk. Itu kalau kalian sudah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kalian sudah mengingatkan orang, sudah melakukan upaya-upaya perbaikan, tapi mereka tidak mau juga, maka sungguhnya hal itu sudah lepas buat tanggung jawab kalian. Seperti juga Bani Israel, ketika mereka dilarang untuk memancing di hari Sabtu, mencari ikan di hari Sabtu, kemudian Bani Israel terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok tetap tidak mengindahkan larangan dari Nabi Allah Musa alaihissalam, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Kelompok yang satu lagi, mereka mencegah, melarang orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dan mereka menjauhkan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian ada kelompok yang di tengah, ya, yang mereka cuek, mereka tidak melakukan pelanggaran, tapi mereka juga tidak mau melarang orang dari melakukan keburukan tersebut. Kemudian turun azab, yang diselamatkan hanya mereka-mereka yang melarang dari kemungkaran tersebut. Adapun orang-orang yang diam, walaupun dia tidak melakukan kemungkaran, dia tetap terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah
pentingnya amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban yang diwajibkan bagi kita agar supaya menjamin ketentraman kehidupan kita sebagai suatu komunitas, menjamin kehidupan kita di dalam suatu kelompok, satu negeri, suatu negara, agar menjadi negara yang baik, menjadi umat terbaik seperti yang apa yang di Allah Subhanahu wa taala puji umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa rahasianya menjadi umat terbaik ini? Adalah ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian selalu memerintahkan dengan segala sesuatu yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga mencegah dari kemungkaran, yang mana semuanya itu dilakukan berdasarkan wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan kewajiban atau sering disebut al-fardul kifai, kewajiban secara kifayah. Artinya kewajiban ini diwajibkan kepada setiap individu, akan tetapi sesuai ala qadri kafaatihim, sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan, man ra'a minkum munkaran, dalam satu hadisnya Rasulullah menerangkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia memperbaiki dengan tangannya. Dengan tangannya ini dalam istilah Al-Quran maupun dalam bahasa Arab itu sering diartikan dengan kekuasaannya. Karena dengan kekuasaan biasanya kemungkaran yang sering kita nasihati, kita protes, kita demo tidak bisa terlaksana. Tapi dengan kekuasaan, pemegang kekuasaan di suatu wilayah, di suatu desa, di suatu negeri, dengan hanya menuliskan surat saja, kemungkaran tersebut bisa dicegah. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan kekuasaannya. Tentunya Rasulullah pun maklumi, enggak setiap orang memiliki kapasitas ini. Enggak semua orang menjadi pejabat, enggak semua orang menjadi pemimpin. Tapi kemudian Rasulullah katakan, faman lam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa yang enggak sanggup melakukan itu karena memang bukan kapasitasnya, bukan jabatannya, bukan tanggung jawabnya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan lidahnya, dengan nasihatnya, dengan protesnya, dengan apa misalnya masukan-masukan yang diberikan kepada kemungkaran atau pemegang orang yang melaksanakan kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkat yang lebih rendah daripada dengan kekuasaan tadi. Kemudian Rasulullah pun memaklumi tidak semua orang memiliki kapasitas tersebut. Yang paling rendahnya, kalau dia tidak bisa dengan lidahnya, fa biqalbihi, kata Nabi, maka hendaklah dia pencegah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Artinya hatinya harus membenci terhadap kemungkaran yang ada di sekitarnya. Kalau tidak ada kebencian di dalam hatinya terhadap kemungkaran tersebut, Rasulullah katakan, wa dzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Membenci kemungkaran, mencegah kemungkaran dengan hati adalah merupakan iman yang paling rendah. Di dalam riwayat yang lain, walaysa ba'daha habbatu khardalin min iman, tidak ada lagi di bawah itu sebesar biji sawi daripada keimanan.
apabila ada kemungkaran, baik itu di lingkungan kita ataupun di lingkungan yang jauh, di negeri yang jauh ada kemaksiatan, kemungkaran, hati kita malah senang terhadap didirikannya kemungkaran tersebut, terhadap adanya kezaliman tersebut. Maka kita harus mengoreksi apakah ada keimanan lagi di dalam hati kita. Karena kalau Rasulullah SAW katakan itu adalah merupakan adhaful iman, ini adalah iman yang terendah. Oleh karena itu, kepedulian kita terhadap lingkungan kita, kepedulian kita terhadap negara kita, kepedulian kita terhadap negara rakyat kita, ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu muslim. Kalau dia mau negaranya menjadi makmur, negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, beberapa saat lagi kita ini, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum. Ini adalah merupakan suatu momen terbaik bagi setiap kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar melalui keikutsertaan kita di dalam pemilu. Oleh karena itu, pada saat ini kesempatan bagi kita, bagaimana kita bisa menitipkan suara kita ini terhadap pemimpin yang akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar di negeri kita ini, agar supaya negeri kita ini menjadi negeri yang makmur. Hendaknya kita pilih pemimpin yang akan mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia. Kita pilih pemimpin yang amanah, kita pilih pemimpin yang adil, kita pilih pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya baik, agar supaya mereka bisa membimbing kita dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di negeri kita ini. Begitu juga ketika memilih wakil-wakil rakyat, kita pilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar berakhlak mulia, yang benar-benar jujur, yang benar-benar akan menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka, sehingga benar-benar nanti akan tercipta negeri yang aman, sentosa, makmur, sejahtera bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, tidak hanya memikirkan diri sendiri seperti yang tadi diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang penting saya benar walaupun orang lain itu sengsara, mau jungkir balik atau apa, dia tidak peduli. Ini adalah bukan sikap dari seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia akan berada dalam kerugian, illa alladhina amanu, melainkan mereka yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dan saling mengingatkan dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah, wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Fa qala ta'ala
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.